Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap. Dan mohon maaf kalau misalnya kalian bisa ngelihat catatan-catatan di sini. Ini soalnya aku tuh tipe orang yang kalau nggak ditulis nggak bakal dikerjain. Jadi kalau misalnya datang ke sini tuh ada banyak banget tempelan di mana-mana. Gak tahu kenapa ya, meskipun ada yang namanya Google Calendar, Notepad, di HP, di tablet, di laptop, tetap aja mesti ditulis banget pakai tangan. Aku agak bercanda dulu ya di awal, soalnya kasus kita kali ini bener-bener tidak habis fikri kalau kata orang-orang sekarang. Percaya nggak percaya tapi beneran kejadian. Beberapa bulan yang lalu kita semua dihebohkan dengan film Netflix yang menceritakan tentang salah satu sekte sesat di Korea yang dikenal dengan nama JMS. Meskipun katanya masih tudingan ya, para pengikutnya sendiri masih ada yang kekeh bilang bahwa ini tuh bukan aliran sesat. Tapi buat yang udah nonton pasti tahulah ya seberapa menyimpangnya aliran yang dianut oleh sekte ini. Dan pembahasan kita kali ini juga ada hubungannya dengan sekte, bahkan ada hubungannya dengan zombie. Ya, ini adalah kisah tentang seorang ibu yang dulunya katanya sangat menyayangi keluarganya, tapi begitu menjadi religius, terkecimpung dalam salah satu sekte yang sesat, satu persatu anggota keluarganya mulai mengalami insiden aneh. Ini adalah kasus yang sampai sekarang masih menggemparkan Amerika karena di pengadilan kasus ini masih berlanjut. So, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Lori Noreen Cox lahir pada tanggal 26 Juni 1973 di San Bernardino County, California. Lori memiliki ayah dan ibu yang bernama... siapa namanya? 2 jam kemudian. Ayah dan ibunya bernama Barry dan Janice. Lori sendiri punya 5 saudara. 2 saudara laki-laki yang bernama Alex dan Adam, yang nantinya bakal ada hubungan dengan kasus ini, dan 3 saudari perempuan yang bernama Stacy, Summer, dan Laura. Mereka nggak ada hubungannya sama kasus ini. So, cukup inget Adam dan Alex aja, ya. Dari sejak SMA, Lori memang dikenal cantik dan juga pintar. Aktif banget mengikuti banyak organisasi. Bisa dibilang Lori eksis lah. Dia punya karisma yang tinggi, mudah bergaul, penyayang, tapi emang kalau moodnya lagi jelek nih, agresif. Waktu Lori berusia 18 tahun, dia punya pacar yang bernama Nelson Yones. Menurut orang tua Lori, mereka ini masih terlalu muda untuk melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius. Karena hubungan mereka nggak direstui, keduanya sempat backstreet sampai akhirnya kabur dari rumah untuk menikah tanpa restu. Rupanya pernikahan ini nggak berlangsung lama. Di tahun 1993, keduanya memutuskan untuk bercerai. 2 tahun kemudian, Lori bertemu dengan pria bernama William Lagoya. Gak perlu waktu yang lama, Lori resmi menikahi William di tahun 1995. Meskipun lagi-lagi keluarga Lori tidak menyetujui pernikahan ini. Tapi yang namanya Lori, apapun yang dia pengen harus kejadian. Dan dari pernikahan ini, Lori dan William dianugerahi seorang putra yang bernama Colby William. Waktu Colby berusia 3 tahun, Lori dan William memutuskan untuk bercerai. Alasannya kenapa? Belum diketahui. Pada tahun 2001, Lori bertemu lagi dengan pria yang bernama Joseph Ryan. Begitu ketemu, di tahun yang sama, mereka langsung nikah. Jadi ini adalah pernikahan ketiga Lori. Beda dengan mantan-mantan suaminya yang lain, kali ini keluarga Lori setuju dengan Joseph. Soalnya Joseph kelihatan bisa mengemban tanggung jawab dan juga terlihat penyayang. Nah, di tahun 2002, Lori dan Joseph punya anak. Sayangnya, waktu nggak lama setelah menikah, Joseph dipecat dari pekerjaannya dan yang harus menghidupi keluarga adalah Lori. Lori yang harus kerja. Waktu kehidupan ekonominya lagi susah banget, Lori ikut salah satu game show di TV yang bernama Wheel of Fortune. Di situ Lori bilang dia mendapat wahyu atau semacam Tuhan berbicara dengan dia bahwa dia harus ikut game show itu karena dia bakal menang. Lori ini emang orangnya sangat agamis. Tapi agamisnya tuh emang ya gitulah, gue no comment lah kalau udah urusan agama orang ya. Dan bener aja guys, jangan salah, Lori beneran menang. Waktu itu dia memenangkan uang sebanyak $17.500 Amerika atau setara dengan 22.000, yang kalau dikonversikan ke rupiah mungkin sekitar 500 juta di tahun 2023 ini. Lori juga pernah ikut kontes kecantikan Mrs. Texas. Jadi dia udah beberapa kali tampil di televisi.
Lori care banget dengan penampilannya. Dan sejauh ini menurut orang-orang, Lori beneran berusaha banget untuk menjadi ibu yang baik dan juga ibu yang bisa menafkahi keluarga. Tapi sayangnya di tahun yang sama, Lori mengetahui bahwa Joseph, suami barunya ini, melakukan pelecehan terhadap Colby. Makanya begitu Lori tahu, dia marah banget dan langsung menggugat cerai. Tapi setelah proses perceraian selesai, si Joseph masih berani-beraninya minta hak asuh Colby. Dugaan terhadap pelecehan ini sendiri belum bisa dibuktikan benar atau tidak. Dan aku juga gak punya info benar apa enggak ya. Yang jelas, Lori gak mau kalau Colby diambil oleh Joseph. Jadi Lori ngadu ke salah satu saudara laki-lakinya yang bernama Alex, dan mereka berdua merencanakan pembunuhan. Menurut Adam, saudara laki-laki yang satunya, Alex dan Lori sudah merencanakan hal ini dengan sangat terperinci. Mereka bakal pakai alat taser atau alat kejut listrik supaya Joseph pingsan, terus nantinya badan Joseph dimasukkan ke dalam bagasi mobil, dibawa ke tempat terpencil untuk kemudian dihabisi oleh Alex. Tapi rencana mereka gagal. Waktu Joseph disetrum, Joseph masih sadar dan langsung secara otomatis nelpon 911. Alex dan Lori ketangkep basah. Mereka berdua justru langsung dibawa ke kantor polisi. Karena yang menyerang Joseph adalah Alex, Lori cuman ngeliatin aja. Jadi cuman Alex yang dibawa ke pengadilan, yang kemudian dihukum dengan masa percobaan 3 bulan di penjara. Kejadian ini kan di tahun 2004 ya. Setahun kemudian, di tahun 2005, Lori bertemu lagi dengan pria yang kali ini bernama Charles Vallow. Meskipun jarak usia Lori dan Charles sangat jauh, 17 tahun, tapi menurut Lori, Charles ini adalah sosok ayah yang baik untuk anak-anaknya. Tapi Lori ngerasa ini tuh bukan masalah karena Charles adalah sosok bapak yang dibutuhkan oleh kedua anaknya, Colby dan Tylee. Gak cuma itu aja, Charles sangat-sangat kaya. Jadi Lori gak usah susah-susah lagi cari uang. Dia cukup ngurusin rumah. Dan semua anggota keluarga Lori suka dengan Charles. Karena emang dari mantan-mantan suami Lori yang lain, Charles ini kelihatan banget bibit bebet bobotnya bakal jadi sosok ayah dan suami yang baik. Charles sendiri sebelumnya sudah pernah menikah juga. Dia udah punya 2 anak laki-laki, tapi anak-anaknya ini udah dewasa, udah nikah juga. Jadi Charles gak punya tanggungan. Dia justru sayang banget dengan Colby dan Tylee. Soalnya dia udah lama nih gak ngurusin anak. Colby dan Tylee juga sayang banget sama Charles. Cuman, berhubung Colby udah dewasa waktu itu, Colby memutuskan untuk tinggal sendirian. Jadi, di rumah baru mereka cuman ada Lori, Charles, dan Tylee. Bertiga. Keluarga kecil ini terlihat sangat bahagia dan punya segalanya. Makanya, kakak perempuan Charles minta tolong. Ini ceritanya agak ribet, aku coba ceritain pelan-pelan. Kakaknya si Charles ini punya anak. Anaknya ini hamil muda. Begitu bayinya lahir, diberi nama Jackson Joshua atau biasa dipanggil JJ. Nah, JJ punya kondisi yang spesial. JJ mengidap autisme. Berhubung kondisi orang tua JJ masih sangat muda, masih belum mapan, kakaknya Charles dan suaminya juga nggak bisa menampung JJ, yang berarti kakaknya Charles ini nenek dari JJ. Makanya, kakaknya ini minta tolong ke Charles. Kalian mau nggak mengadopsi JJ, cucu aku, kasihan. Lori dan Charles yang suka anak kecil langsung mau. Mereka sayang banget sama JJ. Dan terbukti, JJ kelihatan bahagia. Enggak kekurangan rasa kasih sayang maupun materi sedikit pun. Tylee sayang banget sama JJ, begitu juga dengan JJ. Jadi hubungan keluarga mereka ini erat. Bahkan Colby sendiri nih, yang udah tinggal sendirian, masih sering mengunjungin Tylee dan JJ. Karena meskipun mereka sama-sama beda ayah, bahkan JJ ini benar-benar diangkat, tapi hubungan persaudaraan mereka ini erat banget. Jadi sempurnalah keluarga ini. Cuman yang namanya sempurna di ruang gelap tuh gak ada. Karena memang hidup ini gak ada yang sempurna. Di tahun 2014, usaha Charles mulai goyang. Tapi Charles dan Lori gak menyerah. Mereka memutuskan untuk pindah ke Hawaii untuk membuka usaha bisnis bar. Jadi, Charles, Lori, Tylee, dan JJ pindah ke Hawaii. Charles sayang banget sama Lori. Charles tahu Lori bener-bener religius. Lori sendiri menganut kepercayaan Mormonisme,
Mormonisme? Is it Mormonisme? 2 jam kemudian. Atau dikenal juga dengan ajaran Mormon. Ajaran ini berbeda dengan ajaran Kristen dan biasa disebut juga dengan nama orang Kristen LDS. Ya. Bedanya apa dengan agama Kristen? Mohon maaf, aku juga kurang tahu. Kalau misalnya kalian tahu, silakan tulis di kolom komentar bawah. Oke, balik lagi ke cerita. Charles sebelumnya menganut agama Kristen, tapi demi Lori, dia pindah jadi Mormon juga. Bedanya, kalau Lori setiap minggu, tiap ada kesempatan, tiap ada acara di gereja selalu datang, Charles enggak. Kadang-kadang Lori tuh ngeluh, kenapa sih Charles nggak taat beragama? Padahal aku taat banget loh beragama, harusnya aku dapat pasangan yang juga taat beragama. Sering banget tetangga Lori bilang, kamu tuh jangan gak bersyukur, suami kamu udah mau loh pindah agama demi kamu, pergi ke gereja demi kamu. Ya meskipun enggak rajin-rajin banget, tapi Charles kelihatan sayang dan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjadi umat yang baik. Charles juga kan harus usaha, gak punya banyak waktu luang kayak kamu. Terus Lori sering banget ngomong, menurut aku sih karena aku punya kemampuan lebih dalam beragama, ya harusnya aku dapat yang juga punya kemampuan lebih dalam beragama. Maksud Lori kemampuan lebih dalam agama ini adalah mendapat wahyu dari Tuhan atau mendengar titah Tuhan. Dia sering banget ngomong ke orang-orang, iya kemarin aku mendengar Tuhan berkata ke aku bahwa aku harus melakukan A. Tuhan kemarin bilang ke aku gak boleh kayak B. Yang sejujurnya kadang membuat temen-temennya Lori di gereja pun ngerasa Lori ini bercanda atau memang merasa dia punya kemampuan lebih. Ya singkat cerita Lori sangat fanatik dan religius gitulah. Waktu dia lagi bosen, Lori masuk ke salah satu toko buku dan melihat-lihat buku tentang agama. Di situ Lori membaca sebuah buku karangan pria bernama Chad Daybell. Buku ini tipe berseri, tiap bulannya ada keluaran terbaru. Kayaknya kalau sekarang udah gak ada lagi ya buku-buku kayak gini. Jarang sih, atau jarang mungkin kali ya. Soalnya buku yang aku baca sih paling trilogi gitu kan. Kalau ini beneran per bulan. Dan memang membahas tentang agama. Mulai dari prinsip ketuhanan, penciptaan manusia. Tapi yang paling sering dibahas adalah tentang kiamat. Begitu Lori membaca buku ini, dia suka banget. Saking sukanya Lori terobsesi. Lori gak pernah ketinggalan dan selalu beli edisi-edisi terbaru. Menurut Lori, penulis buku ini yang bernama Chad Daybell sangat-sangat berbakat. Kayaknya Chad punya kemampuan luar biasa sama seperti dia. Mereka orang-orang berbakat dalam agama. Dan bagaikan takdir, pada tahun 2016 usaha Charles di Hawaii benar-benar ditutup. Jadi Charles mengajak satu keluarga mereka untuk pindah balik lagi ke Arizona. Dan di tahun 2018, Lori dan sahabatnya yang bernama Melanie pergi ke sebuah acara keagamaan yang berjudul mempersiapkan orang-orang kalau diterjemahkan. Tapi sebenarnya judul acaranya itu Preparing People. Dan tebak siapa pengisi acaranya? Chad Daybell. Aku kurang tahu ya. Lori datang ke acara ini karena dia tahu Chad bakal jadi pengisi acara atau emang gak sengaja. Yang jelas di acara ini Lori duduk paling depan dan dia gak pernah melepaskan pandangannya dari Chad. Sampai-sampai Chad sadar, Lori terus-terusan menatap dia. Dan kalau kalian lupa, Lori cantik banget. Setidaknya menurut berita, artikel, dan orang-orang yang menceritakan kasus ini. Cantik orang kan beda-beda ya. Jadi selama acara berlangsung, Chad dan Lori tatap-tatapan. Begitu acara selesai, Lori gak langsung pulang. Dia berusaha untuk mengajak Chad ngobrol secara langsung. Dan dari percakapan-percakapan kecil inilah, mereka berdua sama-sama merasa tertarik. Sebelum kita lanjut lebih jauh ke cerita ini, mari kita bahas dulu, siapa itu Chad Daybell? Chad Daybell lahir di Utah, Amerika Serikat pada tanggal 11 Agustus 1968. Di saat berusia 22 tahun, Chad menikah dengan wanita bernama Tamara atau biasa dipanggil Tammy. Di tahun 1992, Chad berhasil lulus kuliah dari jurusan jurnalistik. Tapi Chad justru bekerja sebagai penggali kubur. Jangan tanya aku kenapa dia kerja jadi penggali kubur, gak ada yang tahu. Menurut orang-orang mungkin ini ada kaitannya dengan obsesi Chad dengan kematian, zombie, kiamat. Bahkan Chad juga mengelompokkan orang menjadi dua bagian.
kelompok orang-orang terang dan kelompok orang-orang gelap. Orang-orang terang adalah orang-orang yang mengikuti ajaran mereka, yang menyembah Yesus, sedangkan orang-orang gelap adalah orang-orang yang punya agama yang berbeda. Jadi, tiap kali Chad melihat orang, dia tuh langsung bilang, "Oh, kamu ini orang terang. Oh, kamu ini orang gelap." Selama Chad menjadi penggali kubur, dia juga mulai baca-baca buku. Dan di tahun 2004, Chad memutuskan untuk menulis bukunya sendiri tentang keagamaan yang berpusat pada kiamat. Waktu itu, Chad dan Tammy sudah punya 5 anak. Dan suatu hari, Chad bilang dia dapat wahyu bahwa ada malaikat yang turun dan menyuruh dia mengajak satu keluarganya pindah ke Idaho atau Idaho. Karena Idaho adalah salah satu tempat terbaik yang memiliki pengaruh agama di Amerika. Dan memang di Rexburg, tempat di mana nantinya Chad dan keluarganya pindah, ada banyak banget tempat ibadah. Misi utama Chad adalah menyebarkan agama yang dia buat di gereja-gereja Katolik dan Kristen. Soalnya menurut Chad, paham agama ini lebih mudah untuk dia masuki. Hampir di semua agama pasti ada sekte yang menyimpang, bener gak sih? Gak tahu kenapa selalu ada pengikutnya juga. Sedikit demi sedikit Chad mulai mendapatkan pengikut. Dan kepada para pengikutnya, Chad bilang, sebenarnya dia sudah reinkarnasi sebanyak 21-31 kali. Sumbernya beda-beda, ada yang bilang 21, ada yang bilang 31. Chad juga bilang dia udah pernah tinggal di bumi yang beda-beda bentuknya. Waktu Chad meninggal, Chad diberitahu oleh para malaikat bahwa mata Yesus berwarna biru. Dan nantinya, Chad adalah orang yang akan memimpin 144.000 manusia di bumi untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua. Yang kedua kalinya maksudnya, Nantinya mereka juga mendapatkan perlindungan khusus saat kiamat. Waktu Lori mendengarkan cerita Chad, dia merasa, ini nih, orang yang juga punya bakat yang sama dengan aku, bisa mendengar suara Tuhan. Lori mulai sering datang ke acara yang sama dengan Chad. Mereka mulai sering bercanda, mulai dekat dengan satu sama lain. Dan Chad akhirnya bilang ke Lori, tahu nggak, selama aku hidup berkali-kali, aku sudah menikah sebanyak 7 kali dan semuanya dengan kamu. Dia bilang gitu ke Lori. Mungkin kalau kita yang denger kita takut ya. Tapi Lori seneng banget. Lori bilang, aku juga mendapat petunjuk dari Tuhan. Kayaknya kamu jodoh aku yang tepat. Jadi setelah percakapan ini, Chad dan Lori mulai selingkuh. Iya, 2 orang yang katanya sangat agamis ini justru malah mengkhianati pasangan masing-masing. Awalnya Charles nggak curiga. Kadang-kadang Lori mengadakan pertemuan di rumah mereka, di situ ada Chad, dan Charles ngerasa ya mungkin Chad dan Lori akrab karena mereka sama-sama religius. Cuman lama-kelamaan Lori berubah jadi aneh. Pada Januari 2019, Charles pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan. Dia nyetir sendiri tuh ke bandara. Pulangnya, waktu dia ke parkiran, mobilnya udah hilang. Waktu dia pulang ke rumah, kunci pintu rumah udah diganti. Charles nggak bisa masuk. Dan waktu dia lihat ke tong sampah, baju-baju dan peralatan dia dibuang di situ semua. Charles ngecek rekening banknya, 0. Uang tabungannya yang sebanyak $35.000 habis diambil oleh Lori. Rupanya, Lori lari ke Hawaii ngajak Tylee dan JJ, dan Charles yakin banget Lori pasti beneran selingkuh dengan Chad. Soalnya waktu Charles buka email pribadi dia, ada satu pesan terkirim yang ditujukan ke Chad Daybell. Di dalam email ini, Charles mengajak Chad untuk datang ke rumahnya untuk melakukan diskusi agama. Padahal Charles nggak pernah nulis email itu. Dan Charles tahu, kalau bukan dia, ini pasti kerjaannya Lori yang pura-pura nulis atas nama Charles. Yang bikin Charles bingung, khawatir, sebenarnya kondisi JJ. Selama Lori dekat dengan Chad, Lori nggak pernah peduli lagi dengan anak-anak. Kadang-kadang barang-barang JJ diambil, disembunyikan, gara-gara Lori marah dengan Charles. Jadi kalau Lori marah dengan Charles, yang jadi tumbal justru anak-anak, terutama JJ, yang kita ketahui punya kondisi khusus. Makanya Charles makin panik waktu tahu Lori malah melarikan Tylee dan JJ ke Hawaii. Beneran nggak tuh diurusin oleh Lori? Menurut Charles, email tadi adalah salah satu bukti konkret bahwa Lori punya hubungan khusus dengan Chad. Charles langsung nelpon Lori dan bilang, kamu harus ngaku kalau kamu selingkuh, habis itu kita cerai, dan kalau kamu nggak mau ngaku, ya udah,
aku bakal ngaduin perselingkuhan kalian biar orang-orang di gereja yang menentukan hukuman. Masalahnya, kalau gereja tahu tentang perselingkuhan ini, Lori dan Chad bakal beneran habis banget. Charles gak menyangka bahwa ancaman ini justru akan menjadi akhir dari hidupnya. Di tanggal 11 Juli 2019, operator 911 mendapat telepon dari pria bernama Alex Cox. Alex, yang kita ketahui adalah saudara laki-laki dari Lori, cerita bahwa Charles menyerang dia dan untuk melindungi diri, Alex terpaksa menembak Charles sebanyak 2 kali di bagian dada. Sekarang Charles berlumuran darah, tidak bisa bernafas, dan meminta pertolongan untuk segera dikirimi ambulans. Ambulans langsung dikirim, dan operator 911 bilang ke Alex, tolong kasih CPR dulu, kasih napas buatan, bantu Alex untuk tetap hidup bernapas sampai ambulans datang. Tapi waktu pihak ambulans datang ke rumah itu, Alex nggak ngapa-ngapain. Alex dibawa ke kantor polisi dan di situ dia cerita bahwa Charles berusaha menyerang dia. Makanya dia terpaksa menembak Charles. Cerita ini didukung oleh Lori dan Taylor. Karena memang seharusnya hari itu Charles mengantar Taylor ke sekolah. Tapi karena Charles berantem dengan Alex, yang ngantar Taylor ke sekolah adalah Lori. Jadi Taylor bilang memang ayahnya berantem dengan Alex. Yang jadi masalah, seberapa parah sampai Alex harus menembak Charles. Kalau dilihat oleh polisi, Alex nggak menderita luka serius. Ribetlah soal masalah kematian Charles. Berhubung gak ada bukti dan juga ada saksi yang menguatkan bahwa Charles memang berantem dengan Alex, pihak kepolisian tidak bisa melakukan penyelidikan lebih lanjut. Alex dianggap meninggal karena tidak sengaja terbunuh karena Alex berusaha untuk menyelamatkan diri. Ini cerita gilanya. Lori mengabari kematian Charles ke 2 anak Charles lewat SMS. Lori ngetik, "Halo Zachary dan Nicholas, aku ingin ngabarin bahwa ayah kalian meninggal dunia. Nanti info lebih lanjutnya aku kabarin lagi ya." Bayangin perasaan 2 anak Charles yang kaget. Mereka langsung bales, memangnya ayah meninggal kenapa, kapan, dan gimana ceritanya? Tapi Lori enggak membalas sama sekali. Bener-bener gak ada kabar. Masalahnya anak-anaknya ini tinggal di negara yang berbeda. Dan Lori adalah satu-satunya orang yang mereka bisa hubungi untuk mencari tahu kabar ayah mereka. Kira-kira selama 4 hari, Zachary dan Nicholas mendesak Lori untuk cerita kenapa. Bayangin loh, nunggu 4 hari untuk tahu keberadaan jenazah dan alasan kenapa ayah sendiri meninggal. Ujung-ujungnya Lori bilang gini, ayah kalian dari dulu udah bilang dengan aku kalau dia meninggal, jenazahnya dibakar aja, dikremasi, terus abunya disebar di Hawaii. Terus Lori bilang, alasan kenapa ayah mereka meninggal masih belum diketahui karena menunggu hasil otopsi dari rumah sakit. Padahal kita semua tahu, Charles meninggal karena ditembak sebanyak 2 kali. Laporan apa lagi yang perlu dia tunggu? Nantinya, Lori cerita ke orang-orang bahwa Charles meninggal dengan alasan yang beda-beda. Ada yang karena sakit, ada yang karena jatuh dari tangga. Harusnya kalau memang Charles meninggal karena berusaha untuk menyerang Alex, ya dia cerita aja ya kan? Kenapa harus ditutup-tutupin? Lori cuma cerita jujur ke perusahaan asuransi. Sebelum meninggal, Charles punya asuransi jiwa seharga $1 juta Amerika. Yang langsung dicairkan oleh Lori karena asuransi ini bakal jatuh ke tangan dia. Jujur tuh Lori cerita bahwa Charles meninggal karena berusaha untuk melakukan penyerangan. Waktu dicek oleh perusahaan asuransi, rupanya sebelum Charles meninggal, Charles mengubah nama orang yang bakal menjadi pewarisnya. Yang awalnya adalah Lori diganti menjadi neneknya JJ atau kakak perempuannya. Lori kecewa banget. Dia udah menghayal nih tentang uang $1 juta tadi. Rupanya bukan untuk dia. Kayaknya ini adalah salah satu tanda juga bahwa Charles sudah yakin banget Lori melakukan perselingkuhan. Beberapa minggu setelah Charles meninggal, giliran istrinya Chad yang bernama Tammy atau Tamara meninggal dunia. Menurut polisi, mereka nggak tahu alasan Tammy meninggal. Alasannya tidak diketahui, tapi Chad bersikukuh. Tammy meninggal saat sedang tidur dan ini adalah hal yang alami, meninggal secara natural. Waktu pihak rumah sakit menawarkan otopsi, Chad menolak. Dia nggak mau merusak jenazah istrinya. Biarkan Tammy meninggal dengan tenang. Badan Tammy dibalsemi, lalu dikuburkan. Beberapa minggu kemudian, Chad dan Lori pergi ke Hawaii dan mereka menikah.
Tapi bukan itu yang bikin orang-orang panik. Masalahnya, Taylor dan JJ sudah nggak pernah kelihatan lagi. Taylor dan JJ sama-sama terakhir terlihat di tanggal 17 September 2019 oleh tetangga mereka. Dan semenjak itu sama sekali nggak ada jejak. Colby, kalau kalian ingat, anak pertamanya Lori, sempat marah. Soalnya dia berusaha menghubungi Taylor dan JJ nggak pernah bisa. Tiap kali dia nelpon Lori, "Bu, di mana Taylor dan JJ? Aku kangen." Lori selalu bilang Taylor dan JJ lagi nginep di rumah temennya. Kakek dan nenek JJ juga mulai khawatir. Biasanya mereka video call setiap hari, tapi udah beberapa bulan itu benar-benar gak ada kabar. Mereka udah lapor ke polisi, tapi Lori dan Chad selalu bilang mereka gak mau diganggu. Masalahnya, dari bulan September sampai Desember, beneran gak ada kabar, gak pernah terlihat. Jadi polisi merasa mereka beneran perlu mengadakan pengecekan. Pihak kepolisian dan pengadilan memberikan kesempatan pada Lori untuk membawa Taylor dan JJ ke pengadilan paling lambat di bulan Januari tahun 2020. Ya, kalau misalnya Taylor dan JJ enggak hadir, Lori bakal ditangkap. Lori yang panik menyuruh salah satu sahabatnya bernama Melanie, kalau kalian ingat, yang juga sempat nemenin dia untuk pergi ke acara-acara gereja, untuk berbohong. Alasannya, Lori nggak bisa ngasih tahu, tapi Melanie nggak perlu khawatir, semuanya baik-baik aja. Dari belakang telepon, kedengeran suara Chad ketawa-ketawa. Lori dan Chad kelihatan santai banget. Jadi awalnya Melanie kira memang ada alasan khusus kenapa Taylor dan JJ disembunyikan. Tapi semakin hari dia ngelihat berita, melihat polisi melakukan pencarian, Melanie mulai ragu. Dan yang bikin semua orang khawatir, sebelum Charles meninggal, Lori pernah ngomong gini, "Kamu itu bukan Charles suami aku. Kamu itu zombie. Aku punya kekuatan untuk menghancurkan kamu. Tunggu aja, aku bakal membunuh kamu." Istilah zombie ini diajarkan oleh Chad. Chad bilang, di antara manusia-manusia yang ada di bumi ini, ada yang merupakan zombie, yaitu orang-orang yang sebenarnya jiwanya sudah mati, tapi dirasuki oleh roh jahat, dan Charles adalah salah satunya. Dan untuk membebaskan jiwa asli orang-orang yang terperangkap ini, fisik mereka harus dihabisi, supaya roh jahatnya keluar, dan roh yang asli atau jiwa yang asli bisa tenang di surga. Gitu ceritanya. Makanya Charles pernah mengadu ke polisi, dia takut dengan istrinya sendiri, dan ini sebelum Charles meninggal ya. Wajar dong pihak keluarga dan pihak kepolisian makin takut. Lori ini sebenarnya waras nggak? Karena sampai bulan Januari 2020, Taylor dan JJ tidak dibawa oleh Lori ke pengadilan, pihak kepolisian secara resmi langsung mengadakan penangkapan. Lori ditangkap, sedangkan Chad buron. Waktu dicari-cari polisi, rupanya ada di rumah lamanya dulu. Berhubung mereka nggak punya surat penangkapan untuk Chad, mereka melakukan penggeledahan rumah. Waktu rumah ini digeledah untuk mencari keberadaan Taylor dan JJ, pihak kepolisian melihat ada gundukan tanah yang masih baru di belakang pekarangan rumah. Gundukannya tuh bukan masih baru juga sih, tapi kelihatan beda daripada yang lain. Polisi mulai deg-degan. Dan waktu mereka gali, mereka menemukan tulang belulang manusia. Waktu diangkut dan dilakukan otopsi, jenazah ini sudah dalam keadaan terpotong-potong. Dan secara resmi, pihak rumah sakit menyatakan bahwa jenazah ini adalah Taylor dan JJ yang sudah menghilang selama berbulan-bulan. Dengan penemuan ini, Chad juga ditangkap. Sekarang Lori dan Chad masih menunggu jalannya persidangan. Mereka didakwa atas kasus pembunuhan Charles, Tamara, Taylor, JJ, dan berusaha untuk menghilangkan barang bukti. Sebenarnya ada 2 kasus lagi yang dicurigai oleh polisi, tapi belum tahu nih nanti beneran didakwa atau enggak, yaitu kasus salah satu pembunuhan mantan suami Lori dan juga kasus kematian Alex Cox, yang kalau kalian ingat orang yang menembak Charles. Masalahnya, Alex meninggal beberapa saat setelah Tammy meninggal, dan polisi takut kayaknya Alex juga menjadi korban Chad dan Lori. Tapi ini masih dalam proses ya. Sampai detik ini, terakhir, Chad sudah mengaku bahwa dia memang melakukan pembunuhan terhadap Tammy, istrinya sendiri. Tapi Lori masih belum mau mengakui perbuatannya terhadap Taylor dan JJ. Kenapa kasus mereka lama banget diusut, sampai sekarang masih di pengadilan? Alasannya karena pihak pengadilan mau memastikan dulu bahwa Lori secara jiwa atau mentalnya kompeten untuk diadili di pengadilan. Barang bukti yang dikumpulkan juga ada banyak banget. Awalnya keduanya mungkin dijatuhi hukuman mati, tapi berhubung ada banyak banget proses di sini,
Katanya ada beberapa barang bukti yang telat datang di luar dari deadline yang sudah ditetapkan oleh pengadilan. Kemungkinan besar Lori nggak bisa dijatuhi hukuman mati, tapi Chad masih bisa. Dan baru aja beberapa hari yang lalu di tanggal 12 Mei 2023, hakim memutuskan bahwa Lori Vallow Daybell terbukti bersalah atas kasus pembunuhan anak-anak mereka, yaitu Taylee dan JJ, dan juga suami keempatnya yang bernama Charles. Sedangkan Chad Daybell terbukti bersalah karena keterlibatannya dalam membantu pembunuhan anak tirinya, yaitu Taylee dan JJ, serta pembunuhan istri pertamanya yang bernama Tamara atau Tammy. Alasan kenapa mereka melakukan perbuatan keji ini karena korban-korban mereka adalah umat yang tersesat. Makanya pasangan ini disebut Doomsday Couple atau pasangan kiamat. Karena gila banget dengan yang namanya kiamat. Sampai-sampai kayaknya emang secara mental gak sehat sih. Dan sampai sekarang kita masih menunggu hukuman apa yang akan dijatuhkan oleh pengadilan. Ibu macam apa yang tega menghabisi dua anaknya sendiri? Taylee waktu meninggal berusia 17 tahun, sedangkan JJ masih berusia 7 tahun. Benar-benar anak yang masih polos, gak tahu apa-apa, gak ada salah. Tapi harus menjadi korban dari dua orang, yang satunya ngaku nabi, yang satunya lagi merasa bahwa dia pantas untuk menjadi istri nabi. Benar-benar di luar nastar kan ya? Kalau memang nanti udah ada update-nya, akan kita masukkan ke video selanjutnya berapa tahun keduanya dimasukkan ke penjara atau bahkan mungkin hukuman mati. Dan untuk video kali ini sampai di sini dulu. Thank you so much atas semua dukungan, bantuan, dan juga komentar-komentar positif kalian semua. Thank you. Maaf kalau misalnya lama dibales di kolom komentar, karena untuk balas kolom komentar tuh butuh mental yang stabil. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari orang-orang jahat, musibah, dan tragedi-tragedi mengerikan. Semoga kalian juga sehat-sehat selalu. Lebih dan kurang gue mohon maaf. Please take care, stay safe, and stay alive.